Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Fariz Azhari, MPD, selaku dosen mata kuliah pengantar pendidikan, dan yang saya hormati teman seperjuangan semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Afifatul Alfiyah sebagai moderator, Herlina Febriana sebagai pemateri 1, Zeta Amani sebagai pemateri 2, Mukti Indiani sebagai pemateri 3, dan yang terakhir Siti Masito sebagai pemateri 4. Baiklah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang komparasi model berbasis sekolah. Berikut materinya. Perkenalkan, saya Herlina Febriana sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian dari manajemen berbasis sekolah dan tujuan dari manajemen berbasis sekolah. Pengertian dari manajemen berbasis sekolah yaitu: secara leksikal, manajemen berbasis sekolah berasal dari 3 kata, yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen adalah proses menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Berbasis berasal dari kata dasar basis yang berarti dasar atau basis. Sekolah adalah lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberikan pelajaran. Berdasarkan makna leksikal tersebut, maka manajemen berbasis sekolah dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang berasaskan pada sekolah itu sendiri. Definisi yang mencakup makna lebih luas dikemukakan oleh Wohlstetter dan Mohram yang dikutip dari Nurkolis. Secara luas, manajemen berbasis sekolah berarti pendekatan politis untuk mendesain ulang organisasi sekolah dengan memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada partisipan sekolah pada tingkat lokal guna memajukan sekolahnya. Yang selanjutnya adalah tujuan dari manajemen berbasis sekolah. Ada beberapa poin utama dari tujuan manajemen berbasis sekolah sendiri dan dapat dikategorikan menjadi 3 poin utama, yaitu: yang pertama, mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru, unsur komite atau majelis madrasah dalam aspek manajemen berbasis sekolah untuk peningkatan mutu sekolah. Yang kedua, mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru, unsur komite atau majelis madrasah dalam melaksanakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat setempat. Yang ketiga, mengembangkan peran serta masyarakat yang lebih aktif dalam masalah umum persekolahan dari unsur komite sekolah dalam membantu peningkatan mutu sekolah. Saya Zeta Amani sebagai pemateri kedua akan membacakan materi tentang manfaat manajemen berbasis sekolah dan karakteristik manajemen berbasis sekolah. Manfaat manajemen berbasis sekolah yang pertama, sekolah sebagai lembaga pendidikan lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang kedua, sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya. Yang ketiga, sekolah bertanggung jawab tentang mutu pendidikan. Dan yang terakhir, sekolah dapat melakukan persaingan sehat dengan sekolah lain. Karakteristik manajemen berbasis sekolah menurut Nurholis tahun 2003. 1. Sekolah dengan MBS memiliki misi atau cita-cita menjalankan sekolah untuk mewakili sekelompok harapan bersama, keyakinan dan nilai-nilai sekolah, membimbing warga sekolah di dalam aktivitas pendidikan, dan memberi arah kerja. 2. Aktivitas pendidikan dijalankan berdasarkan karakteristik kebutuhan dan situasi sekolah. Hakikat aktivitas sangat penting bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, karena secara tidak langsung memperkenalkan perubahan manajemen sekolah dari manajemen kontrol eksternal menjadi model berbasis sekolah. 3. Terjadinya proses perubahan strategi manajemen yang menyangkut hakikat manusia, organisasi sekolah, gaya pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, penggunaan kekuasaan, dan keterampilan-keterampilan manajemen. 4. Keleluasaan dan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya yang efektif untuk mencapai tujuan pendidikan guna memecahkan masalah-masalah pendidikan yang dihadapi, baik tenaga kependidikan, keuangan, dan sebagainya. 5. MBS menuntut peran aktif sekolah, administrator sekolah, guru, orang tua, dan pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan di sekolah. 6. MBS menekankan hubungan antar manusia yang cenderung terbuka, bekerja sama, semangat tim, dan komitmen manajemen berbasis sekolah yang menguntungkan.
ketujuh, peran administrator sangat penting dalam kerangka MBS, termasuk di dalamnya kualitas yang dimiliki administrator. Dan yang terakhir, dalam MBS, efektivitas sekolah dinilai menurut indikator multi tingkat dan multisegi. Perkenalkan, nama saya Mukti Indiani. Di sini saya akan menerangkan tentang prinsip manajemen berbasis sekolah. Di dalam manajemen berbasis sekolah atau MBS terdapat beberapa prinsip sebagai berikut. Pertama, transparansi atau keterbukaan. Yang dimaksud adalah keterbukaan dalam program dan keuangan. Kedua, kerjasama sekolah. Yang dimaksud adalah adanya sikap dan perbuatan kebersamaan untuk meningkatkan mutu sekolah. Dan ditunjukkan oleh adanya hubungan antara warga sekolah yang erat, hubungan sekolah dan masyarakat yang erat, dan adanya kesadaran bersama bahwa output sekolah merupakan hasil kolektif kerja tim yang kuat dan cerdas. Ketiga, akuntabilitas. Adalah pertanggungjawaban sekolah kepada warga sekolahnya, masyarakat, dan pemerintah melalui pelaporan dan pertemuan yang dilakukan secara terbuka. Keempat, demokrasi pendidikan. Adalah kebebasan berlembaga melalui musyawarah dan mufakat dengan menghargai perbedaan, hak asasi manusia, serta kewajibannya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi manajemen berbasis sekolah. Menurut Wosselter dan Worman dan kawan-kawan pada tahun 1997 mengemukakan ada 4 hal penting yang disentralisasikan atau kewenangannya diberikan kepada sekolah. Pertama, power atau kekuasaan untuk mengambil keputusan. Kedua, pengetahuan dan keterampilan, termasuk untuk mengambil keputusan yang baik dan pengelolaan secara profesional. Ketiga, informasi yang diperlakukan oleh sekolah untuk mengambil keputusan. Semula, informasi harus dikirim ke pusat untuk mengambil keputusan di tingkat pusat. Sekarang, sekolah mengumpulkan informasi terutama untuk dijadikan pertimbangan dan pengelolaan sekolah yang bersangkutan. Dan yang terakhir, penghargaan atas prestasi yang harus ditangani oleh masing-masing sekolah. Perkenalkan, nama saya Siti Masito sebagai pemateri keempat. Mari kita langsung saja masuk ke dalam materi, yaitu komparasi MBS atau manajemen berbasis sekolah. Komparasi sendiri dari bahasa Inggris yaitu compare, yang artinya membandingkan untuk menemukan persamaan dari kedua konsep atau lebih. Komparasi MBS kali ini antara negara Indonesia dan Finlandia. Di Indonesia sendiri mengenai manajemen berbasis sekolah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Penerapan pendidikan haruslah dilakukan secara demokratis dan adil, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, agama, budaya, dan kemajemukan bangsa Indonesia. Melalui manajemen berbasis sekolah saat ini, Lembaga Pendidikan Nasional begitu bersemangat dalam melakukan kompetisi, penyaringan siswa yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata dengan siswa yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata menjadi bukti yang dapat dilihat. Pengelolaan SDM pendidik Indonesia, guru diharapkan mampu untuk menjadi tenaga pendidik yang inovatif dan kreatif, sehingga mayoritas perguruan tinggi keguruan mewajibkan pelaksanaan kegiatan lapangan dan penelitian dalam meningkatkan pengalaman di simulasi pembelajaran dan kemampuan memecahkan masalah. Standar kompetensi seorang guru dari tingkat PAUD sampai SMA haruslah diploma 4 sesuai dengan bidangnya. Meski sistem pendidikan dan kompetensi guru sudah tertata rapi, dalam proses rekrutmennya masih dapat ditemukan ketidaksesuaian dengan aturan yang ada, sesuai penempatan guru yang tidak sesuai dengan bidang keilmuannya. Mengenai usia siswa diatur dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, tingkat TK harus berusia minimal 4 tahun, SD 6 tahun dengan catatan jika siswa memiliki kelebihan atau spesial dengan rekomendasi psikolog profesional maka diperbolehkan untuk menempuh SD dimulai 5 tahun 6 bulan. SMP paling tinggi 15 tahun dan SMA paling tinggi 21 tahun. Di Finlandia, mengenai manajemen berbasis sekolah sesuai dengan visi negara Finlandia, pendidikan merupakan kunci pembangunan ekonomi dan peradaban. Oleh karena itu, kesetaraan pendidikan dan budaya adalah poin strategis yang hendak dicapai oleh pemerintah Finlandia. Rasa persaingan di Finlandia tidak dapat ditemukan karena Finlandia berteguh pada prinsip keadilan, sehingga Finlandia menolak pengelolaan sekolah yang berorientasi pada persaingan atau kompetisi.
Konsep persaingan antar siswa dan sekolah sangat dikurangi sehingga sekolah diharuskan meningkatkan kolaborasi serta kerjasama. Pengelolaan SDM pendidik Finlandia menjadikan guru sebagai figur yang dihormati oleh masyarakat. Kualifikasi akademik paling dasar bagi guru adalah master, sehingga kita hendak menjadi guru, mahasiswa akan melewati 3 tahap sebagai bentuk memastikan keprofesionalitasnya, yaitu ujian kompetensi mengenai permasalahan pendidikan, wawancara dan simulasi pemecahan masalah penilaian seluruh aspek pendidikan, dan hasil tahapan ujian sebelumnya. Para calon guru juga diwajibkan untuk melakukan penelitian dan pelatihan pengembangan profesi. Hasil penelitian berupa tesis dijadikan dasar guru dalam pengelolaan peserta didiknya. Selanjutnya, mengenai kualifikasi, peserta didik di Finlandia tidak melalui proses yang rumit, dengan persyaratan utama adalah berusia 7 tahun. Materi telah selesai, berikut saya paparkan kesimpulannya. Dasar hukum yang melandasi adanya manajemen berbasis sekolah meliputi landasan secara filosofis dan landasan yuridis. Landasan filosofis manajemen berbasis sekolah secara umum adalah cara hidup bermasyarakat. Maksudnya, jika ingin reformasi pendidikan itu sukses, maka reformasi tersebut harus berakar pada cara dan kebiasaan warganya. Seandainya reformasi itu peduli terhadap cara dan kebiasaan warganya, maka reformasi tersebut akan mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan melalui proses mencerdaskan kehidupan bangsa dalam konteks ideal negara kita merupakan tanggung jawab bersama pemerintah. Sedangkan menurut praktisnya merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Tanggung jawab tersebut dilandasi oleh peran secara profesional. Terdapat perbedaan antara manajemen berbasis sekolah dengan negara lain, seperti halnya Indonesia dengan Finlandia. Dalam hal pengelolaan sumber daya manusia pendidik, di Indonesia terdapat banyak tahapan untuk bisa menjadi seorang pendidik yang teladan, sehingga masih kurangnya minat sebagai seorang pendidik. Hal ini berbeda dengan sumber daya manusia pendidik di Finlandia. Hanya terdapat beberapa tahapan saja untuk bisa menjadi seorang pendidik. Sekian pemaparan materi komparasi model berbasis sekolah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.